Halo, SK Lover. Ketemu lagi di channel JK Wow. Ya, kali ini ada di Sterindo di Jakarta Selatan. Nah, kali ini ada di mobil BMW seri 730 730 Limited Edition ya. Ya. Nah, kali ini saya ada dengan Ko Sandi, owner dari Sterindo, ya tepatnya di Jakarta Selatan dan di Jalan Haji Nawawi. Kita akan bincang mengenai apa sih perangkat apa saja yang ada di mobil BMW ini, dan juga tingkat kesulitannya apa ya, karena ini kan mobil limited edition dan juga BMW seri 7 ya. Boleh coba Ko Sandi tolong dijelaskan. OMG teman-teman dan sahabatku, jumpa lagi. Oke, gini Jok, ini mobil dari Sumatera, dari Medan. Wow. Oke. Di towing atau? Ya, di towing. Saya bersyukur banget si customer percaya sama saya, percaya sama Sterindo dan tim kita. Oke, kalau tingkat kesulitan, sulit banget tuntutan orangnya. Sulit banget. Kenapa? Ini totally kita rombak. Oke. Pertama untuk audionya ya. Dari depan kita pakai head unit yang sudah saya ganti. Ya, bisa dilihat. Oke. Terus kita install sendiri nih Android. Terus head unitnya yang original itu saya taruh di kompartemen di bawah, saya bikin custom. Oke. Nah, di sini saya masukin head unit Sony Hi-Res dari produk Sony, dari brand Sony. Nah, si Sony Hi-Res ini benar-benar punya satu keunggulan yang nggak dipunya head unit lain, yang dimana resolusinya untuk membaca file itu tinggi banget. Oke. Ya, oke. Sekarang udah nggak zaman tuh yang namanya CD atau segala macam, karena memang sudah nggak ada yang jual lagi atau apa. Nah, kita pakai semua via data. Oke. Terus untuk ke bagian prosesor, saya pakai Helix V6. Saya pakai Helix V6. Helix V6 itu dia udah built-in amplifier 6 channel. Oke. Dia sudah built-in amplifier 6 channel. Untuk apa aja sih saya gerakin? Saya pakai dua prosesor. Pertama Helix V6, kedua saya pakai Domination. Yang semuanya udah built-in amplifier. Nah, V6 itu saya untuk angkat speaker 3-way depan. Ya. Ini tweeternya saya pakai dari produk KX, vokal. Midrange saya juga vokal KX yang Kevlar. Terus untuk mid bassnya saya pakai dari produk Eton. Jadi Eton itu punya size dan deep yang cocok untuk mobil Eropa. Dan kebetulan saya suka banget bahannya karbon Kevlar, dan menurut saya so far karbon Kevlar untuk di mobil, not untuk di mobil, one of the best. Not ya itu menurut saya ya. Salah satu terbaik lah ya. Jadi saya berikan option 3-way-nya Eton, di mana mid bass-nya saya pakai di bawah sini, di bawah jok kiri kanan, di tempat original. Terus yang 2-way-nya untuk tweeter midrange-nya saya taruh di deck belakang, tempat original juga. Oke. Nah, untuk instalasi seperti apa bisa dilihat di IG saya, Jok. Oke. Nah, untuk power subwoofer saya pakai Rockford. Bukan tanpa alasan. Jadi mobil ini bagasinya tuh rapet banget. Jadi saya harus ngakalin si subwoofer ini di respon frekuensi berapa yang dia bisa ikut nimbrung coherence di dalam mobil. Ya. Dan itu makanya kenapa saya pakai mid bassnya Eton, dan kenapa subwoofernya saya pakai vokal 25KX ya, yang Kevlar. Nah, kenapa saya harus pakai itu, dan power itu Rockford bukan tanpa alasan. Jadi saya harus buat suara subwoofer itu juga ada di dalam sini. Dan itu tingkat kesulitan settingnya yang paling tinggi. Itu tingkat kesulitan di setting, bukan di unit lagi atau di mana-mana, karena kita nggak bisa berbuat banyak, nggak mungkin kita bobok nih, customer nggak pernah mau. Nah, udah. Untuk kabel-kabel saya pakai dari merek Flux. Untuk peredam saya pakai Dr. Antex. Seperti biasa. Nah, saya campur, ada beberapa bagian saya pakai STP Gold. Ya, jadi
nggak semuanya bisa beda-beda fungsi sih sebenarnya dari ketebalannya peredam. Karena peredam sendiri itu tiap merek punya respon yang dimana kalau kita install, oh ini di bagian pintu itu dia butuh efisiensi meredam getarnya di berapa hertz, beda. Jadi masing-masing itu punya struktur sendiri. Mereka efisiensi di berapa hertz. Nah itu kenapa saya campur. Terus satu lagi, tingkat kesulitan yang paling tinggi. Kebetulan Joko masih lihat ini ada bolong. Iya. Ini lagi kita proses dan hanya tinggal itu. Ini totally kita rombak dari red trim ya. Oke. Lihat ini udah sweat. Oke. Ini kita bungkus ulang dan saya bungkus sendiri. Tanpa bantuan dari vendor lain atau dari rekan lain. Jadi ini kita bungkus sendiri. Semua kita bungkus sendiri ya, bisa dilihat. Itulah saya bilang, selalu saya tekankan, ini hobi saya. Ini passion saya, ini art saya, ini seni saya. Jadi jangan ngaku Anda seni, tapi kalau yang create masih orang lain. Seni itu nggak bisa dicurahkan dari otak kita, dari apa yang kita mau ke orang lain, itu susah. Anggap kalau kamu melukis, masa sih terjemahkan ke anak buah atau kemana, suruh dia yang melukis apa yang kamu ada di benak, kan nggak mungkin. Iya. Ya, oke. Ini kembali lagi itu panjang lebar dikit aja. Benar. Nah, ini kita retrim sendiri dan kita bongkar habis mobil ini, cuma tinggal rangka. Ya. Nah, dari situ kita perbaiki juga, kita bantu perbaiki lah yang tombol-tombol mana karena mobil ini udah ada usianya ya. Oke. Terus yang kedua, sesudah dibongkar panel-panel seperti ini kita WTP. WTP itu water painting. Jadi kita bikin motif karbon seperti ini. Semua ini kita bikin motif karbon. Jadi ini semua kita bongkar Jo. Dan tombol-tombol ini semua itu kita bongkar satu demi satu, dan itu tim kita yang bongkar, nggak pakai orang lain. Si customer nggak mau, jadi harus kita yang bongkar. So udah kebaca ya skillnya. Kira-kira dilihat kembali ini kita dan semua fungsional seperti semula, nggak ada yang nggak fungsi dan tidak ada yang nggak rapot lagi kembali pasang. Ini kita bener-bener kita bongkar habis sendiri, sampai trim semua kita bongkar habis sendiri gitu. Jadi pure. Di atas ini juga kita water printingin, semua ini kita bongkar sendiri habis. Jadi kalau ditanya tingkat kesulitan, sulit banget. Jadi kita bisa bilang bahwa ada harga, ada kualitas, ya kan? Iya, cuma ya itu ya, kalau kembali masalah waktu ya. Iya. Jadi mobil seperti ini kan memang bukan mobil harian yang dipakai untuk daily use ya. Benar-benar. Jadi ya kebetulan orangnya menyempatkan mobil ini untuk hampir 2 bulan. Kita selesaikan, ya sudah kita kerjakan, karena kebetulan saya juga hobi di bidang itu. Saya hobi ini Jok, bukan cuma audio doang, jadi saya memang hobi otomotif. Berarti ini bisa dibilang BMW seri 7 ini tahun berapa ya kira-kira? Ini di tahun 2002 kalau nggak salah ya Jok. Saya lupa nanya orang, kurang lebih lah ya. Kurang lebih tahun segitulah ya, saya lupa nanya. Jadi tahun 2002 di custom serapi ini, terus audionya juga bagus dan rapi. Nah, berarti ya memang nggak salah pilih customer ada di tempat ini, gitu kan? Harusnya saya berusaha untuk membuat customer itu tidak merasa salah pilih. Benar. Ya nggak usah customer gitu. Kita yang lihat aja pun juga, Buset, kalau misal ini dirubah begini dan segini rapi, kita yang belum tidak memiliki mobil ini, bagaimana yang punya mobil ini itu ngeliat, beda ya, ini mobil gua bukan ya, pasti dia akan begitu gitu. Ya, saya sih apalagi bisa kasih surprise, orangnya datang, wah gitu, mereka puas, itu benar-benar saya seneng banget. Saya seneng banget, dan itu satu poin yang berharga banget sih buat saya sebenarnya Jok. Gitu. Nah, jadi SQ Lover, kesimpulan di mobil BMW ini, jika teman-teman audio yang mau custom BMW-nya dan ragu gitu, takut ngerusak partnya atau yang lain-lainnya, saya mungkin sarankan ke Sterindo deh. Ya, karena ya Kosandinya sendiri
punya skill dan punya kemampuan gitu untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Jadi jangan ragu ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa follow IG-nya dan juga tetap ada untuk tempat alamatnya ada di mana di Jakarta Selatan. Ya tetap datengin deh. Kalau memang ragu untuk mobil-mobil yang build up begitu, ya Kosandi itu orangnya perfect dan saya tahu dan saya lihat sendiri mobil-mobil hasil kerjanya cukup rapi. Saya nggak memiliki mobil itu aja ngeliatnya puas, apalagi yang punya mobil. Sudah dijelaskan overall mengenai custom, mengenai ECU, mengenai kekhawatiran orang-orang saat ini yang pada masa mobil, audio, terutama mobil-mobil audio custom di mobil. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel berikutnya, di video berikutnya. Bye-bye.